Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal mutamassikina bi wilayati Amiril Mu'minin Ali bin Abi Thalib. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebab pada hari ini kita sudah berada di dalam ruangan Zoom untuk mengikuti short course Pekan Al-Ghadir yang akan berlangsung dalam 4 sesi selama 3 hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah satu bagian dari upaya untuk memperkenalkan salah satu fragmen penting di dalam sejarah Islam yang dikenal di semua mazhab Islam. Meskipun secara populer hanya dikenal di dalam maksudnya secara sangat populer dikenal di dalam mazhab Ahlul Bait. Alhamdulillah kita sudah ada di dalam ruangan ini. Salam dan salam untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya yang setia. Mudah-mudahan kelak di kemudian hari kita semua akan mendapatkan syafaat dari beliau. Kawan dan akhwat sekalian, pada sesi yang pertama kita akan mendiskusikan, mendengarkan paparan dari narasumber kita dan mendiskusikan topik yaitu Ghadir dan kesempurnaan agama. Tentu saja sudah banyak literatur yang kita baca bahwa pada menjelang wafatnya Rasulullah SAW, ayat Al-Quran yang disebut sebagai ayat terakhir itu turun berkenaan dengan kesempurnaan agama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Dalam sejarah disebutkan bahwa ayat ini terkait dengan satu peristiwa penting yang saya sebutkan tadi memang hanya populer di kalangan masyarakat. Meskipun demikian, kita sebenarnya ingin mencoba mendiskusikan kembali kaitan-kaitan penting dari Ghadir dan kesempurnaan agama. Dan alhamdulillah di dalam ruangan kita ini telah hadir narasumber yang amat kapabel untuk mengantarkan kepada kita uraian tentang topik ini. Beliau adalah Habib Hussein Al-Kaf, pembina Yayasan Al-Jawad Bandung. Dan beliau juga adalah salah seorang anggota Dewan Syuro Ahlul Bait Indonesia. Untuk itu, dalam 1 jam pembahasan kita ini kita akan bagi menjadi 2. Pertama paparan dari Habib Hussein, kira-kira sekitar 45 menit pertama, dan sisanya 15 menit atau 10 menit terakhir kita akan memberikan kepada para audiens kesempatan untuk bertanya dan tentu saja berdiskusi dengan Habib Hussein. Baiklah para peserta sekalian, baik yang mengikuti kegiatan ini melalui Zoom maupun saluran YouTube ICC, kami undang dengan hormat Habib Hussein Al-Kaf untuk menyampaikan materinya, dan rekan-rekan yang memiliki pertanyaan dapat mengajukan pertanyaan melalui
chat di Zoom atau untuk kesempatan di 15 menit terakhir pada kita siang ini. Kepada Habib Hussein kami silakan dengan hormat. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mutajibin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pertama-tama saya ingin tanya, suara saya jelas nggak, Pak Safin? Suara saya jelas nggak? Jelas, Ustaz. Jelas, oke. Alhamdulillah. Mari kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Ta'ala yang telah memperkenalkan kepada kita manusia-manusia suci, pelanjut tugas kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mutamassikina biwilayati Amiril Mu'minin Ali bin Abi Thalib. Mengapa kita mesti bersyukur? Karena kita menerima wilayah Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Tentu selain kita menerima, sebaiknya kita pun juga konsisten dan konsekuen mengikuti ajaran para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang penuh keberkahan ini dan tentunya kesempatan yang berbahagia ini, sesungguhnya banyak masalah atau tema yang bisa diangkat berkaitan dengan Ghadir Hum. Kebetulan saya diminta oleh panitia, oleh Pak Ustadz Safinuddin untuk membahas tentang masalah Ghadir Hum dan kesempurnaan agama. Begitu ya kira-kira ya? Oke. Para penceramah atau para penulis ketika membahas tentang masalah Ghadir Hum biasa mengutip ayat yang tadi dibaca oleh panitia, oleh pembawa acara, ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ini ayat berkaitan secara langsung dengan peristiwa Ghadir Hum. Karena ayat ini turun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kali sekiannya menobatkan dan mengangkat Al-Imam Ali bin Abi Thalib sebagai wali. Wali artinya adalah sebuah kalimat yang merupakan derivasi dari al-wilayah. Tentu para ulama dan ahli bahasa menjelaskan tentang beberapa makna al-wilayah. Beberapa makna wali. Maknanya wali itu bisa pelindung, pemimpin, teman, dan lain sebagainya. Tapi tentu dalam konteks waktu dan tempat, ketika Nabi menyampaikan man kuntu maulahu fahada ali maulahu, maka konteks waktu dan tempat itu lebih tepat kalau diartikan wali atau maula sebagai pemimpin.
pemilik wilayah, pemilik otoritas. Tapi di sini saya tidak akan mendiskusikan makna bahasa daripada wilayah. Saya akan bahas tentang apa korelasi ya dari Godirhum dengan kesempurnaan agama. Kalau kita lihat sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan jelas sekali bahwa Nabi Muhammad ya, selain sebagai seorang pembawa wahyu, penyampai wahyu, beliau juga sebagai pemimpin, sebagai poros utama dari Islam. Artinya bahwa sosok Nabi Muhammad merupakan magnet atau poros yang mana umat Islam pada waktu itu berputar atau berada di sekitar beliau. Seorang sahabat atau umat Islam itu tidak cukup dengan hanya sholat 5 kali sehari, berpuasa dalam bulan Ramadan, tetapi mereka wajib mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang dikatakan Muslim yang sempurna ya, ketika mereka mentaati Rasulullah pada waktu itu. Beliau hadir di tengah mereka. Beliau punya otoritas untuk memerintah dan melarang. Beliau mendapatkan mandat dari Allah untuk mengatur umat Islam. Dan umat wajib menerima titah beliau. Wajib mentaati perintah beliau. Wajib meninggalkan larangan beliau. Sebagaimana Allah berfirman, "A'udzubillahi wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Maaf, saya lupa ini ayat berapa, seberapa mungkin Pak Safinun bisa membantu. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Artinya, apapun yang dibawa oleh Nabi kepada kalian, maka ambillah. Dan apapun yang beliau cegah dari kalian, maka hindarilah. Jadi sosok Nabi Muhammad di tengah umat Islam waktu itu, ya tentu zaman sekarang juga, adalah sosok sentral. Ya, sebagai perwakilan resmi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu dan juga waktu sekarang ini, orang tidak cukup hanya mentaati Allah semata, tidak cukup. Tidak sempurna iman seseorang hanya dengan mengimani Allah Ta'ala. Seseorang dikatakan lengkap atau sempurna imannya kalau mereka mengimani Rasulullah. Seorang Muslim tidak cukup mentaati Allah semata, tapi juga wajib mentaati Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Nah, sosok Nabi Muhammad, dalam pribadi Nabi Muhammad ada dua unsur. Dua sisi lebih tepatnya. Sisi kenabian atau kerasulan, dalam arti beliau mendapatkan wahyu dan menyampaikan wahyu. Itu artinya Nabi. Nabi sendiri itu diambil dari kata naba, artinya berita. Nabiyun, pembawa berita. Berita apa? Berita dari langit, dari alam gaib, dari Allah Ta'ala. Jadi, dan Rasul adalah utusan. Jadi dalam sosok Nabi Muhammad ada sisi kenabian kerasulan. Artinya apa? Beliau mempunyai fungsi atau tugas menerima dan Nabi menyampaikan. Dan beliau sebagai Rasul, utusan Allah Ta'ala. Ini sisi pertama
pada pribadi Nabi Muhammad. Sisi kedua apa? Ada sebagai wali. Sebagai seorang yang punya hak mengatur. Punya hak memerintah. Punya hak melarang. Itu sisi wilayah namanya. Yang ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua sisi ini menempel atau berada pada pribadi suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sisi kenabian atau kerasulan. Kedua, sisi al-wilayah. Wilayah yang dimaksud adalah punya hak mengatur kehidupan manusia. Punya hak memerintah dan punya hak melarang. Sisi ini penting untuk kita perhatikan. Karena ada beberapa nabi, ya, tapi tidak menjadi wali. Kita mengenal dalam Quran sejumlah nabi, ya, bahkan juga dalam riwayat mungkin ada lebih dari 1000 nabi. Itu sebagian besar mereka hanya sebagai nabi. Sebagai rasul. Saya lupa ya. Yasin. Surat Yasin, astagfirullahaladzim. Saya mungkin ingat sekarang. Yang maknanya bahwa datanglah seorang rasul. Datanglah seorang yang lari-lari. Rasul mengatakan ikutilah Nabi Fulan. Ikutilah Musa. Ikutilah siapa itu, saya lupa lagi. Nah, ini menunjuk ada manusia-manusia yang hanya bertugas sebagai nabi, tapi bukan sebagai wali. Dia hanya nabi saja yang menyampaikan wahyu, ya, dan sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bukan sebagai wali. Sebut saja mungkin Nabi Khidir alaihissalam sebagai nabi, rasul, tapi bukan sebagai wali. Pada diri Nabi Muhammad dan juga Nabi Ibrahim misalnya, Nabi Musa, itu ada dua sisi. Sisi kenabian atau kerasulan, Allah yang mengangkat, yang mengutus, mereka mendapatkan wahyu dan menyampaikan wahyu. Ada sisi wilayah, kewalian, mengatur, memimpin, memerintah, dan melarang. Dua sisi ini penting sekali. Nah, pada zaman Rasulullah, ya, Islam sudah sempurna. Kenapa sempurna? Karena umat Islam wajib mentaati Rasulullah. Wajib melaksanakan perintahnya. Wajib meninggalkan larangannya. Mengikuti aturan Nabi Muhammad. Nah, seorang sahabat waktu itu yang patuh pada Rasulullah, berwilayah kepada Rasulullah, maka dia telah berislam secara sempurna. Yang menarik adalah Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam pada zaman Nabi adalah Muslim yang paling patuh dengan Rasulullah. Jadi beliau pada zaman Nabi bukan sebagai wali secara faktual. Meskipun secara potensial iya, karena satu zaman itu hanya satu wali. Kalau Nabi dalam satu masa boleh dua Nabi. Ya. Misalnya Nabi Ibrahim sezaman dengan Nabi Lut. Siapakah yang menjadi walinya? Ibrahim, bukan Lut. Bahkan juga Nabi Ishak, Nabi Ismail sezaman dengan Nabi Ibrahim. Siapa yang menjadi walinya? Nabi Ibrahim. Nabi Musa dengan Harun sezaman. Nabi dua-duanya. Siapa yang menjadi walinya? Nabi Musa. Nabi Harun sebagai nabi saja. Nah, jadi dalam satu masa hanya boleh satu wali. Tapi Nabi
atau rasul bisa lebih dari satu. Karena menyampaikan wahyu, bukan sebagai pemimpin. Nah, pada zaman Rasulullah, ya tentu Rasul hanya Nabi, jelas ya. Juga saat yang sama hanya Nabi sebagai wali. Tapi Imam Ali bukan sebagai wali pada zaman Nabi. Berpotensi, ya. Tapi secara faktual, yang menjadi wali pada zaman Nabi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Al-Imam Ali alaihissalam adalah seorang yang berwilayah kepada Rasulullah. Beliau orang yang paling patuh kepada Rasulullah. Tidak pernah menolak permintaan Nabi. Sami'na wa ata'na. Tentu juga di bawah beliau ada sahabat-sahabat yang patuh. Abu Dzar misalnya, Salman adalah contoh-contoh seorang muslim yang sempurna. Kenapa? Mematuhi Nabi. Jadi pada zaman Nabi, apakah Islam sudah sempurna? Sudah sempurna. Kenapa? Karena ada wali, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seorang dikatakan muslim sempurna kalau mematuhi perintah Nabi dengan tulus dan ikhlas. Nah, pertanyaannya, lalu mengapa ini al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam ini? Ini secara spesial ingin menjelaskan bahwa karena setelah ini ayat turun, Nabi tidak lama meninggal dunia kan. Jadi ingin menegaskan bahwasanya nanti kalau ini mungkin terjemahan bebas ya dari saya, bahwa nanti kalau aku meninggal, agama tetap sempurna. Tapi sempurna kapan? Ketika berwilayah dengan seorang wali. Jadi kesempurnaan agama akan berlangsung sampai hari kiamat. Kapan agama sempurna? Ketika ada seorang wali, pemilik wilayah. Nah, setelah Nabi Muhammad meninggal, apakah ada sahibul wilayah, pemilik wilayah sehingga agama menjadi sempurna? Jawabannya ada, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Nah, disinilah kesempurnaan agama itu terletak pada kepatuhan. Bertawalli, berwilayah kepada manusia-manusia yang memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya orang sholat, puasa, zakat, haji, tapi tidak patuh kepada Rasulullah? Menjadi sia-sia. Apa artinya orang beribadah, mengamalkan Islam, tapi tidak ada kepatuhan kepada seorang wali. Dan wali adalah sebagai poros dari agama itu sendiri. Karena hakikat agama adalah kepatuhan. Dalam sebuah hadis yang populer, ya, Nabi bersabda, ad-dinu nasihah. Qulna ya Rasulullah, liman? Qala lillahi wa li rasulihi wa li aimatil muslimina wa ammatihim. Nabi bersabda, agama adalah nasihah. Nasihat di sini bukan nasihat dalam bahasa Indonesia. Bukan sebuah petuah atau mau'idhah. Nasihat adalah ketulusan. Dari kata nusuh, artinya ketulusan, kepatuhan. Itu arti nasihat. Jadi agama adalah ketulusan, kepatuhan. Bukan nasihat. Dalam arti bahasa Indonesia bukan. Apa buktinya? Lihatlah setelahnya. Liman ya Rasulullah, kepada siapa? Ini nasihat lillahi, kepada Allah. Masa menasihati Allah Ta'ala? Gak mungkin kan? Wali rasulihi, rasulnya, dan aimatil muslimin wa amatihim. Maka nasihat kepada Allah. Gak mungkin kan? Nah, berarti kepatuhan, ketulusan pertama kepada Allah. Lillahi. Itu agama. Jadi agama itu intinya kepatuhan.
secara tulus setelah nasih. Kan ada istilah taubat nasuha, ya kan? Apa? Taubat yang tulus, taubat yang murni. Nah, juga agama adalah nasihat, ketulusan kepada Allah, lillahi, wali rasulihi, dan kepatuhan secara tulus kepada Rasulnya. Dan ketiga, wali a'immatil muslimin, dan kepada para imam, para pemimpin kaum muslimin. Ya, untuk kita sebagai pengikut Syiah tentu di sini a'imah siapa? Itu Ahlul Bait. Ya mungkin yang lain terserah siapa imamnya ya. Tapi untuk kita adalah yang dimaksud a'immatil muslimin adalah Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam. Jadi hakikat agama adalah kepatuhan. Tidak sempurna seorang muslim, tidak sempurna sebuah agama hanya patuh kepada Allah dan Rasul saja. Tapi harus ditambah dengan a'immah setelah Rasul. Dan saya katakan dalam diri Nabi ada unsur. Beliau sebagai Rasul dan sebagai imam. Ya kan? Sebagai wali jelas. Tapi setelah beliau meninggal, Nabi sudah tidak ada. Rasul sudah tidak ada. Karena kenabian dan kerasulan ditutup oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi sebagai khotamun nabiyyin, sebagai penutup para nabi dan rasul. Tetapi wilayah masih ada karena penyempurna. Ya. Pada zaman setelah Rasulullah meninggal dunia, Islam itu menjadi lengkap sempurna kalau orang patuh kepada wali, pada imam. Tanpa itu, maka keislaman seorang tidak dianggap sempurna. Karena itulah keniscayaan atau keharusan adanya wali sangat penting sekali. Karena jelas, kalau orang beragama hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji secara masing-masing, tanpa ada yang mengatur, tanpa ada yang memimpin, tidak ada yang memerintah, tanpa ada yang melarang, yang diakui, yang diangkat oleh Allah Ta'ala, maka ini agama menjadi agama yang centang perenang, berantakan. Berantakan. Sebuah agama menjadi indah, rapi, terstruktur, kalau ada pemimpin. Tanpa pemimpin, maka agama menjadi hanya butiran-butiran tasbih yang tidak ada apa? Talinya, yang nggak ada yang merangkai menjadi sebuah tasbih yang bisa dimanfaatkan. Seperti dalam khutbah, kalau tidak khutbah Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam, bahwa imamah ini sebagai tali yang mengikat butiran-butiran tasbih, atau apa istilahnya, biji-biji tasbih lah ya. Itu bisa dirangkai rapi kalau ada talinya. Tali itu namanya wilayah atau imamah. Jadi sebuah agama itu menjadi lengkap dan sempurna kalau adanya seorang yang menjadi poros, menjadi sentral seluruh gerakan umat Islam. Kemudian kesentralan atau keporosan wilayah ini bisa dilihat dari dua sisi juga. Pertama apa? Ajaran. Bahwa ajaran Islam yang banyak, ada halal, haram, kemudian ada ibadah, ada muamalah, dan lain sebagainya, itu menjadi sempurna, menjadi indah kalau diikat dengan wilayah dan imam. Artinya, wilayah, sholat, puasa, zakat, haji tidak akan kelihatan manfaatnya kalau tanpa adanya seorang pemimpin. Juga wilayah ini bisa ditinjau dari sisi apa? Kehidupan umat Islam. Umat Islam yang
jumlah sekian banyak yang mungkin lebih dari 1 miliar sekarang ini, yang masing-masing punya madhab, punya golongan dan lain sebagainya, bahkan sering terjadi perang sesama kaum muslimin, bunuh-bunuhan. Mengapa itu? Karena nggak ada imamah, nggak ada pengikat, nggak ada seorang figur sentral yang wajib ditaati perintah dan larangannya. Inilah posisi wilayah. Posisi imamah sangat penting sekali. Karena itulah sebuah agama tidak mungkin sempurna tanpa wilayah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Ini dicatat bahwa apakah sebelum itu gak sempurna? Ya tidak. Artinya kesempurnaan agama kalian ini hari ini kusempurnakan kalau berwilayah kepada Imam Ali, karena Sayyidina Ali meninggal dunia. Artinya Nabi itu Allah ingin menjelaskan bahwa beberapa saat lagi Nabi meninggal dunia. Ya. Lalu apakah agama menjadi centang perenang begini? Tidak, kusempurnakan hari ini dengan sosok Ali bin Abi Thalib. Jadi sempurnanya agama ini dengan sosok. Jadi ini ayat menjelaskan tentang kesempurnaan Islam dengan sosok Ali bin Abi Thalib. Tetapi sudah sempurna dengan sosok Nabi Muhammad. Jangan salah pahami, ya. Oh, berarti sebelum ini turun ayat Islam belum sempurna. Sudah sempurna, ada Nabi Muhammad kok. Kok nggak sempurna gimana? Nah, sia-sia begitu. Ya tidak, tetap sempurna, sudah sempurna. Tetapi hari ini kesempurnaan agama dengan sosok Ali bin Abi Thalib gitu. Sosok Muhammad selesai karena meninggal dunia. Manusia biasa, masa wilayahnya expired, sudah habis. Masa tugas sebagai wilayah. Nah, jadi hari ini kusempurnakan agama kalian dengan sosok Ali bin Abi Thalib. Mengapa saya bilang demikian? Karena asbabun nuzul begitu, asbabun nuzulnya. Setelah Nabi mengangkat Imam Ali sebagai imam, sebagai wali, turunlah ayat. Berarti agama ini sempurna sekarang dengan sosok Ali bin Abi Thalib. Ini penekanan, ya. Artinya kaum muslimin, ya, setelah aku meninggal, agama Anda dinukum, agama Anda sempurna kalau berwilayah kepada Ali bin Abi Thalib. Karena kalian itu pada masa beliau, aku sudah akan meninggal dunia, sudah tidak menjadi wali lagi aku. Sebagai nabi iya, karena wahyu ditulis dalam Quran, dalam hadis kan. Itu kalau sebagai nabi rasul ada catatannya dalam Quran, dalam sunnah. Tapi wilayah kan nggak catatannya, hanya karena perintah. Sekarang ayo jihadlah, jangan ini, jangan ini. Nah, itu Nabi berinteraksi dengan umatnya. Nah, setelah Nabi Muhammad siapakah yang akan memerintah? Kamu jangan begini. Sekarang ini, kamu harus begini. Sekarang ini siapa ya? Ada Abi Thalib. Ya. Setelah Imam meninggal, ya terus Imam Hasan, Imam Husain secara berurutan. Pada zaman kita, Islam kita menjadi sempurna kalau kita mengikuti perintah Imam Al-Mahdi alaihi salam. Karena kesempurnaan agama Islam pada zaman ini dengan berwilayah kepada Imam Al-Mahdi alaihi salam. Oke, sekarang kita mengetahui sabda Nabi, ucapan maksum ini berupa teks, ya kan? Jadi sunnah itu. Tapi hari ini yang merentahkan kita sekarang, kita harus begini, harus misalnya apa contohnya? Lawan Israel misalnya kan, yang kontekstual pada masa ini siapa? Imam Al-Mahdi alaihi salatu wassalam. Jadi Islam kita pada zaman ini apa? Berwilayah kepada Imam Al-Mahdi alaihi salatu wassalam. Orang yang hidup pada zaman Imam Ja'far Shadiq alaihi salam
Islamnya sempurna kalau berwilayah kepada Imam Ja'far Shadiq. Demikian pula pada zaman Imam Musa, Imam Al-Ridha, Imam Al-Kazim, dan lain sebagainya. Jadi poin ya, yang ingin disampaikan dalam peristiwa Ghadir Hum bahwa kesempurnaan agama Islam ini adalah berwilayah kepada Imam Maksum. Karena tanpa itu, tanpa wilayah, maka agama menjadi centang perenang, tidak terstruktur, dan tidak rapi. Nah, ini ayat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Kemudian wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku genapkan untuk kalian kenikmatan. Jadi kapan kenikmatan Allah itu genap, lengkap? Kalau kita berwilayah. Tanpa berwilayah, maka kenikmatan tidak akan genap, tidak akan lengkap. Oke, Islam minus wilayah, nikmat, betul. Tapi tidak genap. Islam tanpa wilayah, benar, tapi tidak sempurna. Kita tidak mengatakan bahwa di luar Syiah itu sesat, tidak. Tapi tidak sempurna. Benar, tapi tidak sempurna. Islam menjadi sempurna ketika berwilayah. Ketika berwilayah, maka kenikmatan Allah menjadi genap. Wa atmamtu alaikum nikmat. Bagaimana tidak genap kenikmatan Allah Ta'ala dengan berwilayah? Ya kita alhamdulillah setelah Nabi meninggal, kita mendapatkan arahan-arahan dari maksumin. Ini sebuah kenikmatan sempurna. Mungkin kelompok yang lain tidak menerima arahan dari maksumin. Tapi kalangan yang berwilayah itu mendapatkan arahan-arahan dari para maksumin. Selain dari Rasulullah tentunya, juga dari maksumin. Kita alhamdulillah dalam literatur Syiah banyak kita ucapan maksumin. Imam Ali katakan Nahjul Balaghah, ucapan Imam Ja'far Shadiq itu sebuah kenikmatan yang menggenapkan kenikmatan Rasulullah. Nabi Muhammad sebuah kenikmatan tapi digenapkan dengan apa? Berwilayah kepada para maksumin alaihi wassalatu wassalam. Orang yang tidak berwilayah kepada maksumin, maka kenikmatannya tidak genap, tidak lengkap. Nah, agama disempurnakan dengan berwilayah kepada ahli bait. Lalu itu agama menjadi kenikmatan yang genap atau lengkap. Dan terakhir, waraditu lakumul Islam madinah. Ketika agama ini lengkap, sempurna dengan wilayah dan kenikmatan Allah menjadi genap, maka Allah ridho sebagai Islam. Jadi agama Islam yang Allah ridhoi adalah agama yang sempurna. Kalau nggak sempurna, Allah tidak ridho. Wa raditu lakumul Islam madinah. Ini 3 kalimat berurutan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum 1. Kedua, wa atmamtu alaikum nikmati. Ketiga, wa raditu. Ini saling berkaitan. Bahwa agama menjadi lengkap sempurna dengan wilayah. Ketika berwilayah maka genaplah kenikmatan Allah Ta'ala. Maka Allah ridho agama seperti itu. Allah raditu, itu namanya Islam. Ya, apa Islam itu? Kepatuhan total. Kan secara definisi Islam apa artinya? Kepatuhan penuh, pasrah diri. Ya kan? Aslam tuwajjih di fatras samawati wa. Kapan seorang dikatakan pasrah penuh? Ketika menerima wilayah. Kalau tanpa wilayah maka belum Islam yang sempurna. Masih mengandalkan pendapat pribadi, beristihad pribadi,
mencari pemimpin yang lain. Seorang dikatakan pasrah secara total sehingga Allah ridho kepadanya kapan? Ketika dia memasrahkan diri, patuh kepada kehendak Allah, dan kepatuhan itu dibuktikan dengan berwilayah kepada Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Wa raditu lakumul Islam din. Jadi saya kira jelas sekali ya bahwasanya Ghadirhum adalah sebuah momentum ya, yang mana Nabi Muhammad ingin menyadarkan atau mengingatkan kaum muslimin, aku akan meninggal dunia ya, kalau kau ingin mendapatkan agama yang lengkap, kenikmatan yang sempurna, ingin mendapatkan Islam yang Allah ridhoi, maka berwilayahlah kepada Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Tanpa itu agama tidak sempurna. Tanpa wilayah, kenikmatan dari Allah tidak akan genap. Tanpa itu keislaman kita, kepatuhan kita, kepasrahan kita tidak akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu maksud daripada atau korelasi hubungan antara Ghadirhum dengan al-wilayah. Ini dalam tataran konsep. Gimana faktanya atau realitanya? Ini orang ketika beragama dengan sempurna, ya, ketika mendapat kenikmatan dengan lengkap, ya, ketika dia berislam yang diridhoi, maka akan mendapatkan kemenangan-kemenangan. Problemanya kaum muslimin atau mungkin juga sebagian kalangan Syiah ya, itu tidak secara nyata ya bertawalli kepada maksumin. Itu masalahnya. Ketika bertawali kepada maksumin dengan benar, ya, pasti akan mendapatkan kenikmatan yang besar, bahkan kemenangan. Intan surullaha yansur. Kita lihat misalnya pada zaman Nabi Muhammad, kita semua tahu dalam perang Uhud, ya, perang Uhud, Nabi memerintahkan kepada para pemanah yang jumlahnya 40 atau 70 orang. Dan Nabi, kalian tidak boleh turun dari bukit Jabal Uhud, ya, menang maupun kalah. Ini sebuah contoh saja. Perang berkecamuk, ya, para pemanah berhasil memanah para musuh-musuh dari kaum musyrikin Mekah dan menang. Kaum musyrikin meninggalkan harta rampasan yang di bawah siap mengumpulkan rampasan, yang pemanah khawatir tidak kebagian ghanimah, harta rampasan perang. Akhirnya sebagian turun. Padahal Nabi mewanti-wanti jangan turun. Menang kalah diam di atas. Nah, sebagian ada yang turun. Berarti tidak berwilayah namanya. Tidak mematuhi. Nah, ketika itu hampir kalah dalam perang Uhud. Nyaris kaum muslimin kalah. Sehingga Nabi pun kena panah, giginya sempat sompal karena kena panah musuh. Itu kenapa? Karena nggak berwilayah. Jadi kesempurnaan secara konsep adalah bahwa Islam sempurna dengan wilayah dan kenikmatan itu lengkap dengan wilayah dan Islam akan diri dengan wilayah. Ini konsep, tapi tataran praktek, nah itu masalah. Kan problema kita pada prakteknya. Ini sudah dimulai sejak zaman Rasulullah dalam perang Uhud. Lalu setelah Nabi meninggal, sebagian tidak berwilayah kepada Ali bin Abi Thalib. Dan sampai sekarang ini. Jadi problemanya kita adalah pada tataran praktek. Konsep jelas. Ya. Sebagai agama yang semua jelas sekali. Tidak ada apapun yang atau yang tertinggal
tidak tersampaikan, tidak ada. Semua disampaikan dengan lengkap dan sempurna. Problema adalah pada tataran praktek. Implementasinya sejauh mana. Ketika seseorang bisa mewujudkan konsep agama yang sempurna, berwilayah secara tulus, maka ceritanya lain lagi. Pasti akan muncul kemenangan demi kemenangan. Sosok wali semacam Nabi Muhammad, semacam Imam Ali alaihissalam tidak cukup, mesti ada apa? Orang yang mematuhi. Apa artinya kehebatan seorang Nabi? Kehebatan Imam alaihissalam kalau nggak ditaati. Jadi sia-sia kehadiran mereka semua. Jadi akan terasa betapa sempurnanya agama Allah, betapa genapnya kenikmatannya, betapa ridhonya Allah kepada Islam, kepada kaum muslimin, kalau dalam tataran praktek kaum muslimin atau mungkin secara khusus kalangan Syiah benar-benar berwilayah, bertawalli kepada para maksumin alaihimussalatu wassalam. Itu mungkin saya kira korelasi antara ghadhi dan kesempurnaan, ya. Saya kira biar diskusi mungkin waktunya lebih banyak, ya. Saya tutup dulu ini pengantar paparan. Mungkin dengan diskusi bisa ada hal-hal yang akan disampaikan, ya. Itu mungkin. Waalaikumsalam. Tafadhol, silakan Pak Safin untuk buka diskusi, ya. Baik, Ustaz, terima kasih banyak. Para peserta sekalian, kita tadi telah mendengarkan bahwa pada prinsipnya kesempurnaan agama yang kita maksud di dalam momentum memperingati pengangkatan Imam Ali sebagai imam oleh Rasulullah SAW, itu menegaskan bahwa bukan sebelumnya itu tidak agama ini tidak sempurna, tapi kesempurnaan, kelanjutan kesempurnaan berikutnya itu ada jika kita mengikuti atau berwilayah kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Pertama, yang kedua, bahwa ketidakpatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala salah satu di antaranya adalah kalau kita tidak menerima pada konsep tentang kepatuhan kepada Imam Ali bin Abi Thalib sebagai pelanjut risalah Rasulullah SAW. Baiklah, terima kasih banyak, Ustaz. Alhamdulillah di ruangan chat kita itu sudah ada penanya dari Rustana Adi. Beliau menanyakan, ketika beragama dengan sempurna karena berwilayah pada imam pada zamannya atau imam zamannya, wajibkah kita mengajak atau berdakwah pada yang lain untuk berwilayah juga, mengajak kepada beragama dan berwilayah yang sempurna itu? Begitu pertanyaannya, Ustaz. Oke. Ya. Tentu kewajiban menyampaikan itu ada. Jelas wajib. Tetapi hal yang sama, saat yang sama, kita perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi. Itu juga perlu. Ya, karena begini, terkadang tidak semua kebenaran itu disampaikan dalam setiap kesempatan. Kita sepandai-pandai harus bijak melihat situasi dan kondisi lawan bicara. Ada pepatah, tidak semua hak harus disampaikan. Ada hal yang kenapa justru kalau kita sampaikan bisa berdampak lebih buruk. Ya. Alih-alih mereka tidak berwilayah karena nggak tahu, lalu dakwahin menjadi benci wilayah. Nah, lebih parah lagi. Dari tidak berwilayah dengan membenci. Beda nggak? Itu lebih parah. Membenci kan? Ya. Tidak berwilayah karena bodoh. Ya sudah, karena nggak tahu. Lalu dakwahin dengan cara yang kurang pas waktu dan kondisinya. Akhirnya menjadi benci. Wah, akhirnya lebih parah lagi. Jadi wajib jelas. Tapi kita pandai-pandai melihat situasi dan kondisi. Akhirnya begitu jawabannya. Baik, terima kasih banyak, Ustaz. Penanya yang kedua dari Mumun. Salam, bagaimana sistematikanya antara peristiwa Idul Qadir dengan ayat tablik
dan juga surah Ma'arij ayat 1 dan seterusnya. Artinya urutannya seperti apa? Minta tolong untuk dijelaskan, Ustaz. Terima kasih. Iya, ya. Kan ini ayat dimulai dengan surat Al-Maidah ya, tidak salah ya. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballagta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Itu kan? Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturun kepadamu. Jika engkau tidak menyampaikannya, berarti engkau tidak bertabligh, tidak berdakwah. Lalu Nabi mengumpulkan para sahabat dalam Hujjatil Wada, ya, tercatat sampai dengan 100.000 lebih dari sahabat waktu itu. Lalu Nabi menyampaikan panjang lebar kepada beliau, man kuntu maulahu fahada aliyun maulah Allahumma wali man wala. Lalu ini ada seorang bertanya, bahkan protes, ya, bahwasanya Nabi itu katakanlah nepotisme, kira-kira lah, nepotisme. Kalau betul bahwa Ali sebagai wali, ya, maka ya Allah turunkanlah adab buat saya, ya kan? Lalu Allah kirim azab buat dia. Turun ayat sa'ala sa'ilun bi adzabin waqi' lil kafirin laisa lahu dafi' min Allah bil ma'arij. Itu runutan acara, runutan peristiwa Ghadirhum dan Al-Ma'arij. Pertanyaannya, ini satu riwayat. Berarti ayat yang turun terakhir adalah bukan al-yawma kan? Ya, ya. Ya kan? Tapi sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Ya kan? Berarti ayat yang turun itu. Padahal yang populer, ya, bahwa ayat yang terakhir turun adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum. Nah, sehingga ada pendapat lain bahwa sa'ala sa'ilun turun sebelum itu. Bukan pada peristiwa Ghadirhum. Kenapa? Nabi berkali-kali menyampaikan masalah Ali sebagai orang yang benar, sebagai khalifah pun berkali-kali kan. Ada yang keberatan. Oh betul, maka turunlah azab untukku. Maka turunlah sa'ala sa'il. Berarti ini Al-Ma'arij turun sebelum peristiwa Ghadirhum. Ini yang saya kira lebih tepat ya. Dan sesuai dengan ijma para ulama bahwa ayat terakhir itu adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum, bukan sa'ala sa'il bi adzabin waqi'. Kira begitu. Baik, Ustaz. Ini dari penanya yang sama, Ustaz, ada tambahan ya, mungkin penegasan ya. Oh iya ya. Ya. Dan surah yang terakhir turun Al-Maidah ayat 3. Nah, kenapa posisinya ada di tengah? Awalnya membahas tentang halal haram, lalu tentang ayat itu, lalu terakhir masalah makanan juga. Ya, oke. Ya, sebenarnya begini, sama halnya dengan ayat yang berbunyi innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum. Ini ayat diselipkan antara ayat tentang istri Nabi. Sebelumnya tentang waqarna fi buyutikunna kan. Itu ayat. Setelah itu juga ayat tentang masalah istri Nabi. Nah, sebab turunnya ini ayat tidak sama dengan ayat setelah sebelumnya. Waktu yang berbeda. Tapi diselipkan oleh Nabi Muhammad di antara ayat tentang masalah makanan halal dan haram. Atau kasus ayat at-tathir diselipkan antara ayat tentang para istri Nabi. Turunnya berbeda. Karena panjang, tapi dalam Al-Quran sekarang disisipkan di situ. Nah, apa hikmahnya? Wallahu a'lam. Jadi turunnya itu ayat berbeda-beda, tidak sama. Cuman sekarang ini oleh Nabi diletakkan di antara ayat yang masalah halal dan haram perihal makanan ya. Begitulah kira. Ya, artinya yang menyelipkan sendiri itu adalah Rasulullah SAW saja. Betul. Baik.
Kadang panjang ayatnya itu turunnya berbeda-beda, tapi digabungkan dalam sebuah ayat. Baik. Terima kasih banyak, Ustaz. Teman-teman sekalian, kalau masih ada pertanyaan yang akan kita bahas di dalam pertemuan awal ini, silakan boleh menulis pertanyaan di kolom chat atau mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan secara langsung. Atau sedikit tambahan contoh lain sebenarnya, bahwasanya Quran itu disusun oleh Nabi Muhammad, tentu seizin Allah Ta'ala. Misalnya surat ayat yang pertama itu apa? Iqra kan? Iya. Tapi cuman 5 ayat. Yes. Ya kan? Iqra bismi rabbikal sampai al-insana ma lam ya'lam. Nah, setelahnya kala innal insana la yatgha, itu turunnya itu di tempat yang lain. Dalam momentum yang berbeda, tapi oleh Nabi diletakkan di situ. Dalam satu surat Al-Alaq. Ya. Mengapa demikian? Ya, ini sudah tauqifi dalam istilah usul fikih, tauqifi. Sudah oleh menentukan, kita nggak tahu ya, ada hikmahnya, ada pasti, tapi kita ya mungkin sebagian bisa mengungkap, sebagian tidak bisa mengungkap hikmahnya kenapa begitu. Dan contohnya begitu. Jadi dalam satu surat itu bahkan satu ayat turunnya berbeda-beda, tapi dikumpulkan dalam satu ayat. Itu Nabi yang menentukan semua itu atas perintah Allah Ta'ala. Sebagai tambahan aja. Baik, syukran. Ada pertanyaan berikutnya dari Ustaz Hadi. Pertanyaannya begini. Dalam kajian sejarah empiris, apa faktor utama umat zaman dulu menolak wilayah bertawali pada Imam Maksum, dan ada berapa golongankah di antara mereka? Ya, masalahnya begini. Apa faktornya? Kembali kepada hati. Ya. Jangankan pada zaman Nabi, zaman Al-Masum, pada zaman Nabi, ya, ada orang yang menolak Nabi Muhammad. Banyak ya, di kaum kafir Quraisy, ya kan? Ya, padahal mereka melihat Nabi seorang yang jujur, seorang yang baik, bahkan punya mukjizat, tapi ada saja orang yang mengingkari Rasulullah. Bahkan orang dekat, Abu Lahab misalnya, Abu Sufyan, dan lain sebagainya. Itu orang-orang yang memang punya kedengkian, kebencian, itu menolak kebenaran. Hal yang sama terjadi pada para imam. Misalnya, ada sebuah riwayat, ya, ada seorang sahabat Imam Ali namanya Gomroh namanya. Gomroh ini ke Syam menjumpai Muawiyah. Muawiyah sebagai gubernur waktu itu. Dipanggil oleh Muawiyah. Lalu Muawiyah bilang, wahai Gomroh, sifli amirah. Wahai Gomroh, jelaskan kepadaku imam kamu. Maksudnya Ali bin Abi Thalib. Kata Gomroh, wahai Muawiyah, apakah aman saya kalau menjelaskan siapa Ali? Takut dibunuh kan? Karena muji Ali. Aman, jangan khawatir. Sudah Gomroh berbicara tentang siapakah Ali bin Abi Thalib. Dipuji luar biasa. Dipuji di hadapan Muawiyah. Muawiyah menangis. Dan mengatakan, wallah lakana kadzalika Abul Hasan. Demi Allah, seperti itulah Abul Hasan Ali. Ngakuin. Kata orang sekitarnya, wahai Muawiyah, ente muji mengakui Ali. Lalu mengapa ente memusuhinya? Dia bilang, hubbud dunia dan kekuasaan. Cinta dunia kekuasaan. Kan dia cinta kekuasaan, maka dia memerangi. Faktanya dia mengakui Ali orang yang hebat. Sampai menangis, terharu. Dan betul, seperti itu kata Muawiyah. Tapi aku musuh dia, kenapa? Karena kekuasaan. Jadi masalahnya, ada orang-orang yang tidak mengakui karena hubbud dunia. Ini masalah. Tentu hubbud dunia orang bertingkat-tingkat kan. Ini terjadi pada zaman Nabi, pada zaman Imam Ali, Imam Ja'far, dan lain sebagainya. Jadi yang menghalangi orang tidak mengikuti adalah apa? Hubbud dunia. Tentu kadarnya berbeda-beda. Ya. Bahkan yang lainnya itu apa? Ini ya, tentang 4 turun ayat.
Apakah ayat ya? Innakala tahdi man ahbabta ila akhir ayat, turunnya di Makkah apa Madinah? Oh, ini sebenarnya keluar dari tema ya. Ayat innakala tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ini ayat dalam kitab Sahih Bukhari turun di Mekah berkaitan dengan Abu Thalib. Ya kan? Jadi Abu Thalib ketika hendak meninggal dunia didatangi oleh para tokoh kafir Quraisy. Gimana Pak Sabin jawab aja? Ini keluar dari konteks pembahasan kita nih. Terserah antum. Antum di mute antum. Suara antum nggak keluar. Oh iya, iya. Gimana nih? Sebenarnya keluar dari konteks ya. Sepertinya karena ada pertanyaan lain nih yang boleh ya, oke. Ya nanti kalau ada waktu jawab ya. Siap. Saat Ghadirhum hampir ini pertanyaan lain dari saat Ghadirhum hampir 200.000 orang yang hadir. Namun saat Nabi Muhammad SAW meninggal, saksi-saksi yang menghadiri peristiwa Ghadir tersebut kenapa tidak protes kepada Khalifah? Ini bagus pertanyaannya, betul sekali. Nah, perlu dijelaskan. Ghadirhum adalah terjadi setelah Nabi haji terakhir, ya kan? Yes. Setelah Fathu Makkah juga tentunya. Sehingga Allah turun, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Setelah Fathu Makkah itu manusia dari berbagai kabilah berbondong-bondong masuk Islam. Ini angka 20.000 atau lebih kapan? Setelah Fathu Makkah. Sebelumnya berapa jumlah kaum muslimin? Hanya ratusan atau mungkin puluhan. Ketika dalam perang Khandaq, kaum muslim dikepung oleh siapa? Kaum kafir Quraisy, Bani Ghatfan, orang Yahudi yang berjumlah 10.000. Berapakah orang Madinah? 3.000, 4.000. Sedikit. Jadi sebelum Fathu Makkah, jumlah kaum muslim hanya ribuan. Enggak sampai ratusan ribu. Dan sebagian banyak yang syahid di perang Badar, para hufat, para qura dibunuh oleh kabilah fulan. Kecil jumlahnya kaum muslimin. Pakai motor. Nah, setelah Fathu Makkah, itu jumlah kaum muslimin menjadi apa? Ribuan, ratusan ribu. Nah, setelah itu Nabi meninggal dunia kan. Jaraknya setahun, nggak nyampe malah. Jadi masih banyak yang mu'allaf. Mu'allaf artinya pengetahuan tentang agama masih sedikit. Maka wajarlah ketika Rasul meninggal dunia, lalu Abu Bakar dipimpin jadi khalifah, mereka tidak paham Islam dengan baik. Bahkan banyak yang murtad. Ya kan? Kan diakui oleh ketika Abu Bakar khalifah, tugas pertama khalifah Umar apa? Menghadapi kaum murtadin, diakui kan? Ya. Bani misalnya siapa tuh? Malik Nuwairah, orang murtad di Yaman, orang murtad di Irak. Jadi setelah Nabi meninggal dunia, banyak yang murtad dan Abu Bakar apa? Memerangi kaum murtadin. Mengapa? Karena mereka Islamnya baru. Setelah Fathu Makkah, mereka Muslim karena Islam begitu jaya dan kuat. Mereka Muslim bukan karena kesadaran, bukan karena kekuasaan, tapi karena kalah. Nah, yang meninggal dunia, Islam mereka masih baru. Meninggal dunia akhirnya banyak yang murtad. Diperangi oleh Khalifah Abu Bakar. Begitu dalam sejarahnya kan. Jadi wajar ketika Abu Bakar menjadi khalifah, para sahabat yang setia itu kecil jumlahnya. Kebanyakan apa? Mu'allaf.
yang tidak paham agama, belum paham agama Islam, baru nggak nyampe setahun. Nah, itu jadi wajar mayoritas tidak mengetahui tentang kedudukan Ali bin Abi Thalib. Imannya belum kuat, bahkan banyak yang murtad. Itu hal yang wajar. Jadi kaum muslimin yang kuat itu jumlahnya hanya ratusan. Ini kan sedikit sekali, nggak banyak. Dan sebagian sudah syahid. Nah, begitulah. Dan kemudian ketika itu pun juga sebagian kaum muslimin perang keluar dalam perang Mu'tah. Dalam itu sahabat yang patuh itu, nah, sahabat yang berwilayah itu dalam perang keluar. Ikut Usama bin Zaid dalam perang Mu'tah melawan pasukan Romawi. Jadi sahabat yang berwilayah sudah perang dan yang gugur. Yang ada adalah kelompok-kelompok yang baru masuk Islam, belum paham masalah, sehingga mudah dipengaruhi oleh khalifah pertama. Gitu kira-kira lah. Baik. Saya rasa jawaban dari Ustadz Husaini sudah sangat dalam ya. Dan kita ada di ujung acara sebetulnya, Ustadz. Sayang sekali ada satu penanya ini. CB. Ya mungkin kita kasih toleransi lah. Satu pertanyaan ini saja sampai terakhir. Ya. Perihal tawali di masa Imam Maksum sebelum Imam Mahdi itu jelas. Nah, karena sosok imamnya itu ada. Bisa langsung ditindaklanjuti. Namun untuk masa imam zaman sekarang itu bagaimana proses tawalinya? Lantas ketika prosesnya itu harus lewat wali paki sebagai kepercayaan orang sebagai sosok yang dipercayai, kira-kira itulah. Sohibul Asr wal Zaman. Apakah ada rujukannya sebagaimana halnya 4 utusan sewaktu Imam Mahdi Gaib Sugra? Ya. Padahal ya. Oke. Jadi pada masa kita ini kita bertawali kepada Imam Al-Mahdi alaihissalam. Itu pasti kan ya. Siapa wali kita atau imam zaman kita adalah Imam Al-Mahdi. Nah, sebagai bentuk kepatuhan kita kepada beliau, kita mengikuti ulama yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh beliau. Jadi pada prinsipnya kita mematuhi Imam Mahdi alaihissalam sebagai wali kita pada zaman ini, kan namanya Sahibul Asri wal Zaman ya, atau Walil Asr, ya kan? Wali zaman kita Mahdi alaihissalam. Sebagai bentuk tawali kita kepada beliau, apa kita mengikuti ulama. Nah, kita mengikuti ulama ini karena perintah beliau. Kata beliau, wa amal hawadis min ba'di farji'uha ila ruwati ahaditsina fa inna hujjati alaikum wa anna hujjatullah. Adapun pada peristiwa yang bermunculan setelah aku meninggal, maka tanyakanlah kepada para ulama kami. Mereka adalah hujjah atas kalian dan aku adalah hujjah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepatuhan kita kepada beliau, kebertawalian kita kepada beliau, kita mengikuti para ulama. Ulama yang bagaimana? Dijelaskan ulama yang disebut punya 4 kriteria ya. Ulama yang bla bla mungkin sudah tahu semuanya, orang yang wara, yang berani, yang patuh. Kita wajib bertaklid kepada ulama seperti itu. Ini dasar umumnya. Gimana personnya? Siapa dia? Ya, kita harus objektif mencari informasi siapa ulama yang kira-kira memenuhi persyaratan itu. Nah, ini perlunya ada objektivitas dalam mencari. Tapi ini kepatuhan kita kepada ulama yang kita pilih itu bersifat apa? Sementara atau pada masa gaib nah, ketika muncul sudah semua wajib bertawali kepada Imam Al-Mahdi. Oke. Rekan-rekan sekalian, ini sebenarnya sangat menarik pembahasan kita. Ada mungkin banyak pertanyaan yang masih akan disampaikan, tapi kita sudah ada di ujung acara. Tentu saja Ustadz
Habib Hussein masih punya waktu di lain momen. Pada momen berikutnya kita akan mohon kesediaan beliau lagi untuk bersama dengan kita dan membahas topik-topik yang mungkin masih perlu kita diskusikan di waktu-waktu yang akan datang. Oleh sebab itu kepada Habib Hussein yang menemani kita pada sore hari ini, kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan untuk terakhir, barangkali ada 1 menit kami berikan kesempatan kepada Habib Hussein untuk memberikan kata penutup atau simpulan penutup tentang topik kita, Ghadir dan kesempurnaan agama ini, dan setelah itu kita akan terus pertemuan kita pada siang hari. Oke. Saya kira ya momentum peringatan Ghadir ini menjadi sebuah alat introspeksi kita tentang sejauh mana kita bertawali kepada para ma'sumin. Saya kira dalam sisa umur kita ini, mari kita tingkatkan tawali kita kepada ma'sumin. Ingat, kenikmatan itu menjadi sempurna genap, dan kita akan rasakan lezatnya kapan? Kalau kita bertawali kepada ma'sumin. Kita alhamdulillah mendapatkan hazanah ajaran doa dari maksum begitu luar biasa. Saya ini sebuah kenikmatan. Tinggal kita cicipi. Ya. Insya Allah kita akan mendapatkan hikmah menjadi suplemen, ya, menjadi gizi untuk ruh kita menghadapi tantangan dunia. Jangan kita abaikan, kita tinggalkan kenikmatan wilayah dengan cara mematuhi mereka, membaca doa-doa mereka, menjalankan ajaran mereka. Insya Allah kita menjadi orang yang tangguh, yang kuat menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan di dunia ini. Dan terakhir, ini kenikmatan juga kita tular kepada anak-anak kita. Jangan buat kita saja. Minimal buat anak kita. Cucu kita sampai mereka menjumpai Al-Imam Al-Hujjah Al-Mahdi alaihi wassalatu wassalam. Itu mungkin dari saya. Lebih kurang saya minta maaf pada antum semuanya. Ada hal-hal yang tidak berkenan atau salah ucap, salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali lagi Habib Hussein Al-Kaf yang membawakan sesi pertama dalam pertemuan kita pada Pekan Al-Ghadir tahun ini. Sekali lagi, mudah-mudahan pada momen-momen berikutnya beliau berkenan untuk menemani kita lagi. Dan kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat bersama keluarga, dan tentu saja kepada kita semua yang bergabung di dalam perayaan Ghadir tahun ini. Atas nama penyelenggara dan peserta mengucapkan sekali lagi terima kasih pada Habib Hussein, dan mari kita akhiri pertemuan kita pada sesi pertama Pekan Al-Ghadir ini dengan salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Ustaz.